Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat sore. Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan. Tak terasa kita sudah masuk hampir di penghujung tahun. Dan hari ini adalah ibadah raya yang terakhir buat kita. Ya, karena minggu depan ini saja sudah kita masuk di dalam tahun 2002. Bagaimana dengan Bapak Ibu selama kurun waktu Januari sampai Desember ini? Ya, terlalu banyak dinamika, turun naik iman kita. Kita digoncangkan dengan keadaan, situasi dan kondisi. Ya, saya ingat bulan Juli. Ya, keluarga kami juga terpapar COVID. Ya, selama hampir 3 minggu kami lockdown di rumah. Nah, disitulah kami banyak bergumul dalam doa, kami banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, apa maunya Tuhan. Dan disitulah juga terdapat perdebatan yang sengit antara keluarga, antara diajak masuk ke rumah sakit atau tidak. Namun puji Tuhan, iman saya mengatakan tidak. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ditantang sama anak saya. Raiso, delok kondisi ini mamah ini ki kudu digawa rumah sakit. Logika apa? Logika. Di tengah-tengah istri saya yang terpapar, kami tergoncang. Terjadi perseteruan antara kami dan anak kami. Satunya anak kami maunya dibawa ke rumah sakit, tapi iman saya mengatakan, istri saya mengatakan, rasa nanggur rumah sakit, tidak stres. Di sini saja dibuat hati yang gembira adalah obat. Tapi puji Tuhan, ternyata kami yang menang, kami tidak, istri saya tidak dibawa rumah sakit dan istri saya sembuh dan terpapar COVID. Puji Tuhan, kami lulus dalam ujian, dalam COVID. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Permasalahan pergumulan dengan keluarga, dengan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi pun saya mulai down juga. Dagang saya mulai sepi, tapi sayanya berharap janganlah engkau khawatir apapun juga. Nyatakanlah doa dalam permohonanmu dalam ucapan syukur. Karena itulah yang dikehendaki Bapamu. Ya, saat kami mulai bersyukur, maka damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran, bekerja dan bekerja. Sampai saat ini di tengah pergumulan dinamika kehidupan, mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Kita tetap melekat erat kepada Tuhan, menggantungkan diri kepada Tuhan, apa maunya Tuhan. Nah, disitulah karya Tuhan terbentuk. Kita menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Saat kita tetap bersekutu pada pokok anggur yang benar itu, maka kita akan berbuah-buah di tengah kondisi yang sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari saat ini kita akan nyanyikan satu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang kudus. Glory karamata karama sikila rapata karam. Urana masikila la rapata kuni mata karama. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Hari jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, kepadamu, sumber mengalir, musik mengalir sembah Tuhan. Jiwaku merindukanmu, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, lara masih kilara mata kala, kilara masih. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Kami cari hadirat-Mu, kami cari wajah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama. Haleluya. Ku bersyukur kepada
Ku bersyukur. Amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang ajaib. Nyatakan syukurmu di penghujung minggu ini, tahun ini. Kepadamu tiada yang seperti penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuliakan Engkau. Kami siap memuji Engkau. Tuhan, lawat kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Engkau berkati setiap jemaat yang hadir. Berikan roh nyanyian baru sehingga mulut mereka, lidah mereka memuji kebesaran nama Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang patut kami tinggikan. Karena Engkaulah Allah kami yang kami masyurkan. Kejayaan, kemasyuran, keagungan hanya Engkau Tuhan saja yang punya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Lambaikan, berikan tos dari jauh kepada kiri kananmu. Tuhan itu baik. Tuhan memberkati aku di tahun 2001. Tuhan itu baik memberkati aku di tahun 2001. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Dia raja, dia raja. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan di sore hari. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanmu, yang menolongku. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia, hancurlah perbuatanmu, bahkan nyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta Tuhan Rajaku. Tuhanlah
kekuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Rajaku, Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Aku kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal bukan mulia, satulah kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Tiada nama lain yang diberikan keselamatan, hanya Dia Yesus juru selamat kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. glory, glory. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yes, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yes, hanya Yesus
yang memberi jalan keselamatan yang kekal. Kita akan sama-sama katakan kekal. 1, 2, 3. Kekal. Yes. Hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Urana matakara basikira lama. Urapa sikira. Haleluya. Haleluya. Seindah pelangi. Haleluya. Haleluya. Indahnya pelangi, sejarahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang terindah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang, namun kau tetap setia. namun kau tak setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Abang, Indahnya pelangi, secerah mentari. sejarahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang terindah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Amin. Haleluya. namun kau tak setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku,
Setiap hatiku hanyalah untukmu. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, Setiap hatiku hanyalah untukmu. seindah pelangi secerah mentari. Yo, monggo lenggah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, aku bersyukur karena Engkau melawat kami dari bulan Januari sehingga sampai detik ini. Kau lawat kami, Kau hibur kami, Kau berikan kekuatan kami, Kau sembuhkan kami. Semua karena karyamu Tuhan. Haleluya. Ora tapasiri rarala mato kini tasi kila patakala pato kurumana tasi. Kila lala tasi kunin miasi kala pato kurumata kala. Kila rama. Haleluya. Ya. Penebus dosa telah lahir di dunia. Ya, persembahan boleh dijalankan. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela, Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Musik. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kami tahu tidak ada manusia yang berdosa, namun aku selalu berdoa, ampunilah Tuhan dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
datanglah kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kau datanglah, mari kita nyanyikan pujian ini. Kau datanglah, kau datanglah. Mari jemaat, boleh bangkit berdiri. Bergembira, semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Penebus dosa, Kau penebus dosa. Sekali lagi, Kau penebus dosa, Kau penebus dosa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Allah Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan, Engkau nyatakan, Engkau lakukan entah hidup kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, sepanjang hari-hari yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan, setiap pertolongan, setiap pembelaan-Mu atas hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih hari ini, sore ini Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, itu memberikan dupa yang harum di hadapan Allah. Menjadikan pengucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan mengambil bagian pelayanan ujian itu Tuhan, memberkati hidup mereka, memberkati apapun yang sedang anak-anak kerjakan dan lakukan, menjadikan mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah pujian kami membawa setiap persembahan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan terima dengan senang hati, membuka, melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dan hidup jemaat-Mu hidup dalam berkelimpahan dalam Engkau, dan kami tidak berkekurangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Allah Roh Kudus Engkau menolong kami, mendidik kami, supaya kami tetap mau dengar Engkau, firman-Mu, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, setiap langkah-langkah kami, Engkau tuntun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus, kami menyiapkan hati kami. Berbicara Allah Roh Kudus, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa,
kami mengucap syukur, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat sore, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam suasana Natal, selamat Natal juga. Kiranya Natal tahun ini terus memberkati kita, ya, damainya, sejahteranya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, ya, kalau sore hari ini kita diperkenankan Tuhan masuk dalam rumah Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Ya. Karenanya bersyukur kepada Allah boleh memampukan kita masing-masing hingga saat ini. Ya. Hingga saat ini. Ya. Terima kasih untuk staf gembala yang sudah mempercayakan saya untuk ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Saya tahu ada banyak hal, ya. Terus ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan buat kita masing-masing dan utamanya buat saya pribadi. Ya. Kalau sepanjang tahun ini kita berjalan, ya, ada banyak hal, ada banyak peristiwa, ya. Itu boleh menolong kita, boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita, ya. Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, pertolongannya selalu tepat pada waktunya, dan Dia tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Ya. Sore malam hari ini, ya, kita akan bersama-sama belajar tentang pemenang. Ya. 2 minggu yang lalu di ibadah pagi kita sudah belajar, ya. Terus tetap temanya adalah Ulangan pasal 6 ayat 7. Ya. Setiap pengajaran firman Tuhan, kalau ada kesempatan, ada waktu, ajarkanlah itu berulang-ulang. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar firman ini setahun yang lalu, Bapak Ibu dengar firman ini setengah tahun yang lalu, Bapak Ibu dengar kebenaran firman ini 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu dengar kebenaran firman ini tadi pagi, kalau sore ini diulangi lagi, itu artinya Allah sedang mengajar kita berulang-ulang. Supaya apa? Kita semakin terampil. Supaya apa? Kita semakin dimengertikan. Supaya apa? Kita menjadi murid yang berhasil di dalam Tuhan. Ya. Seorang murid belajarnya tidak cukup sekali 2 kali. Ya. Belajarnya mesti berulang kali. Supaya apa? Dia semakin terlatih. Dia semakin diajar untuk menguasai itu. Dia semakin menjadi expert, ahli di bidang itu. Itu seorang murid. Ya. Pemenang. Ya. Saya pikir, ya, tema ini adalah tema yang kalau Tuhan sudah kasihkan visi ini kepada Ibu Gembala almarhum, saya pikir ini tema yang luar biasa. Bagaimana setiap kita jemaat Tuhan, ya, setiap kita jemaat Tuhan boleh ditolong Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Amin. Kita tampil bukan sekedar kita memenuhi bumi. Kita ada di muka bumi ini bukan sekedar kita ada sebagaimana kita ada. Tidak. Tapi Tuhan inginkan kita tampil menjadi pemenang-pemenang di atas muka bumi ini. Nas kita di Bilangan pasal 13-14. 2 pasal yang cukup panjang. Ya. Ya, tapi nas ini menolong kita untuk kita semakin belajar lagi sebenarnya seorang pemenang di dalam tangan Tuhan itu seperti apa. Ya. Ceritanya bahwa ketika Tuhan menyuruh Musa untuk ambil 12 pengintai, untuk memata-matai ke tanah Kanaan yang akan Tuhan berikan bagi bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyuruh Musa untuk ambil daripadamu 12 orang. Setiap pemimpin dari suku-suku Israel. Pilih salah satu dari setiap suku, bawa mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Bapak Ibu, 12 suku yang dipilih Musa ini bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di
sukunya masing-masing. Artinya ya, mereka ada orang-orang yang sudah terlatih, mereka sudah terampil dan mereka siap untuk berperang dan bertempur. Tuhan menyuruh Musa memilih 12 pengintai ini cuma untuk mengintai saja. Untuk melihat keadaan tanah Kanaan itu seperti apa. Bukan untuk berperang. Sekali lagi bukan untuk berperang. Bapak Ibu, setiap kali Tuhan menyuruh, setiap kali Tuhan perintahkan Musa, itu Tuhan sedang mengadakan bahwa mereka adalah tangan-tangan Tuhan yang sedang dipersiapkan Allah untuk apa yang sudah Tuhan akan nyatakan bagi bangsa umat pilihannya. Ketika 12 pengintai ini dikirim ke tanah Kanaan, untuk melihat tanah Kanaan itu seperti apa, apakah tanahnya baik atau tidak, apakah tanahnya itu menghasilkan sesuatu yang itu nantinya berguna atau tidak. Apakah tempat-tempat yang mereka diami itu adalah tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Apakah penduduknya yang dia diami itu penduduknya seperti apa? 12 pengintai itu dikirim ke sana untuk melihat. Dan itu cara Allah. Cara Allah supaya nantinya ketika mereka nantinya merebut tanah Kanaan itu, mereka sudah mengamati, sudah tahu gambarannya seperti apa. Strategi perang, taktik perang itu sangat menentukan hasil akhirnya. Tentara yang dibawa maju ke dalam medan perang, kalau dia tidak dibekali, mungkin dia dibekali persenjataan yang lengkap. Mungkin mereka ada orang-orang pemberani yang siap untuk bertempur dan siap untuk berperang. Tapi kalau strateginya salah, kalau taktik perangnya salah, kemenangan yang bukan didapatkan, bisa jadi kekalahan, kehancuran yang bakalan diperoleh. Tapi kita perhatikan Bilangan pasal 13. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel dari setiap suku, seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Mereka ada pemimpin-pemimpin. 10 dari suku-suku, yang 2 ada orang yang spesial. 1 dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dan 1-nya lagi dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dan Musa menamai Hosea ini adalah Yosua. Tangan kanan dia yang nantinya akan menggantikan Musa membawa Israel untuk merebut tanah perjanjian itu. Ayat 17, maka Musa menyuruh mereka masuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah negeri, ke Negeb, dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Ini perintah khusus yang Musa katakan kepada 12 pengintai. Sekali lagi 12 pengintai diperintahkan secara khusus untuk amati negeri itu, bukan untuk berperang. Sesudah 40 hari para pengintai 12 ini mengamati tanah Kanaan, mereka pulang ke perkemahan bangsa Israel dan langsung melapor kepada Musa. Ayat 25, ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu.
Mereka sempat membawa apa yang ada di tanah Kanaan itu dan mereka persembahkan itu kepada Musa dan segenap bangsa Israel. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu dan inilah hasilnya. Mereka mengamati dan mereka membawa kabar. Negeri yang akan didiami itu memang negeri yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini loh hasilnya. Lanjut, hanya ini mulai hanya ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini mulai mereka kabarkan, memang faktanya seperti itu. Negeri yang kami lihat itu selain negeri yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya, tapi orang-orang yang mendiaminya ada orang-orang raksasa, kayak keturunan Enak. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat ini menariknya, ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu, 10 orang pengintai itu memang memberitakan kabar yang apa adanya. Tetapi ada tetapinya, mereka katakan negeri yang akan kita rebut, negeri yang akan kita duduki itu, negeri yang penduduknya besar-besar, raksasa, kita pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lebih baik kita tidak usah menyerang saja. Kalau kita maju, kita akan mati, kita akan kalah, istri dan anak kita akan menjadi tawanan. Tapi seorang Kaleb bin Yefune mengatakan, tidak, kita akan tetap maju merebut kota itu, karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Bapak Ibu, perbedaan antara seorang pemenang dan seorang pecundang, selalu itu adalah sikap mentalnya. Persoalan mental ini yang menentukan apakah Bapak, Ibu, dan saya adalah pemenang atau seorang pecundang. Ketika diperhadapkan dengan raksasa persoalan hidup, ketika diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan, setiap pergumulan, setiap hal yang ada di depan kita, tantangan, masalah, hambatan apapun, yang membedakan seorang pemenang dengan seorang pecundang adalah sikap mentalnya. Boleh jadi kita diberi fisik yang kuat, bisa jadi kita diberi talenta yang banyak. Tapi kalau sikap hati kita bukan sikap seorang pemenang, semuanya itu tidak bisa menjamin mengantar kita menjadi seorang pemenang. Perbedaan antara Kaleb, Yosua, dan 10 pengintai, perbedaannya adalah sikap mental mereka. Yang pertama, seorang Kaleb dan Yefun, seorang Kaleb bin Yefune dan seorang Yosua bin Nun, itu adalah pemenang-pemenang karena mereka ada memegang kebenaran firman Allah. Kalau firman katakan, Tuhan katakan bahwa kamu akan menduduki negeri yang akan kuberikan kepadamu, itu mereka pegang janji kebenaran firman ini. Kalau Allah memberikan tanah itu kepada kita, Tuhan pasti akan berikan itu kepada kita bagaimanapun jalannya. Seorang pemenang adalah tetap memegang kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaan persoalan permasalahannya. Roma pasal 4 ayat 20. Itu bicara tentang seorang Abraham. Roma pasal 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham.
tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat oleh imannya. Lagi-lagi firman Tuhan katakan apa? Ia Abraham diperkuat oleh imannya. Ya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menggenapi, akan mengandungkan apa yang telah ia janjikan itu. Ketika Abraham dibawa Tuhan dari tanah leluhurnya, dibawa keluar dari tanah leluhur untuk menuju satu tempat yang Abraham tidak tahu tempatnya seperti apa, bagaimana nanti dia akan tinggal di sana sebagaimana. Abraham pegang janji itu. Dan dia menurutinya. Ketika Tuhan janjikan bahwa keturunanmu, nantinya itu akan menjadi keturunan yang akan memenuhi bumi ini. Seorang Abraham tetap dia mempercayai itu. Mungkin secara manusia kita berkata, kok bisa. Mungkin secara kita manusia berkata, Abraham pada waktu dia dijanjikan itu sudah berumur 75 tahun kira-kira. Ya. Bagaimana seorang bapak yang sudah berumur 75 tahun, ya, belum dikarunia anak, ya, bisa nantinya dia akan memegang janji Tuhan bahwa keturunannya ya, akan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Dan kalau dia melihat istrinya Sarah, ya, yang sudah tua, firman Tuhan katakan sudah mati haid, yang tidak secara biologis, secara manusia tidak mungkin melahir, bagaimana bisa? Tapi Roma pasal 4 ayat 20 katakan, ya, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tapi ia diperkuat oleh imannya. Luar biasa. Bapak Ibu kalau lihat ayat di atasnya, ya, ayat 18 atau apa, kita buka aja coba Roma pasal 8. Ya. Kita tinggalkan dulu nas kita di bilangan, ya, Roma pasal 8. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul Roma, ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma, ya, pasal 8 ayat tadi ayat 20, ya. Kita baca di atasnya, ya, ayat yang ke-18 benar, ya. Sebab ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga dan ia percaya. Seorang pemenang, ya, seorang pemenang adalah seorang yang bisa memegang kebenaran firman Allah. Itu menjadi bagian dia dan ia menaruh percaya itu sepenuhnya. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Ia diperkuat dalam imannya. Tidak cukup di situ, tapi ia memuliakan Allah. Dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa. Seorang Abraham sudah membuktikan imannya. Dan firman Tuhan mencatat ia menjadi bapa banyak orang. Dia menjadi bapa orang percaya. Kita ada keturunannya. Kalau kita percaya, seorang pemenang menaruh hidupnya pada janji kebenaran firman Tuhan, memegang itu dan menaruh percaya di dalamnya. Itu yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Kalau Tuhan sudah naruh perjanjian bahwa tanah itu akan diberikan kepada bangsa Israel dan mereka akan maju berperang dan memenangkannya dan mendudukinya. Itu yang mereka percayai. Kalau 10 orang pengintai yang lain mengatakan kebalikannya,
mengatakan kata-kata yang buruk bagi bangsa Israel. Ya. Coba kita lanjutkan di Bilangan pasal 13. Ya. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, bayangkan ini. Ya. Mereka memberi kata-kata yang melemahkan bangsa Israel, menjauhkan bangsa Israel dari perkataan kebenaran firman Tuhan. Juga ini payahnya ini ya, ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan ya. Mereka mau lebih-lebihkan bahwa bangsa itu memakan sendiri penduduknya. Kabar busuk, kabar bohong yang diberikan pada bangsa Israel yang membuat bangsa Israel semakin mengecil hatinya. Ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana ada orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami itu seperti belalang di hadapan orang-orang enak ini. Bayangkan saudara. 10 orang pemimpin dari suku-suku bisa mengatakan kabar yang busuk, kabar yang bohong bagi segenap bangsa Israel. Seorang pecundang akan memberikan banyak alasan, akan memberikan banyak hal untuk dia tidak bisa merebut apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Perbedaan seorang pemenang dan seorang pecundang. Seorang pemenang akan melihat permasalahan, sekalipun itu raksasa-raksasa, sekalipun itu tembok-tembok yang tinggi. Memang benar itu tembok-tembok yang tinggi. Memang benar itu raksasa-raksasa permasalahan. Tapi di dalam Tuhan, tembok-tembok yang tinggi itu tidak mungkin tidak bisa dihancurkan. Amin. Bersama dengan Tuhan, ya, raksasa-raksasa permasalahan dalam hidupan kita tidak bisa kita kalahkan. Tidak bisa seperti itu seorang pemenang. Tapi seorang pecundang, sebelum berperang pasti sudah kalah duluan. Ya. Sebelum maju berperang untuk menghancurkan musuhnya, dia sudah kalah duluan. Ini kan topiknya mereka baru disuruh untuk mengintai, bukan untuk berperang. Ya. Tapi mereka sudah ciut nyali dan membuat bangsa Israel semakin menjauh dari apa yang sudah Tuhan nyatakan buat hidup mereka. Pasal 14, ya, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap bangsa umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Ini loh kalau mentalnya mental pecundang, ya, dan itu disebarluaskan kepada teman-temannya yang lain. Ya. Pengaruh yang buruk itu cepat banget, ya. Menyebarnya cepat, pengaruhnya cepat. Ya. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 10 pengintai ini mencoba untuk mendasarkan apa yang mereka hadapi itu dengan pengertian mereka sendiri. Pengertian mereka kalau tanah itu penduduknya raksasa, tidak mungkin kita akan menang. Itu pemikiran mereka. Amsal 3 ayat 5, pasal 3 ayat 5 mengatakan, ya, percayalah kepada Tuhan yang segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berapa kali, seringkali kita bersandar pada pemikiran kita, pada pemahaman kita sendiri, ketimbang kita menaruh percaya kita kepada Tuhan.
Berapa sering kita jatuh dalam setiap persoalan, betapa sering kita dikalahkan oleh setiap keadaan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Seringkali kita mengatakan bahwa kita ada pemenang di dalam tangan Tuhan, tapi tingkah laku kita adalah orang pecundang di muka bumi ini. Betapa sepanjang hari-hari kita, ketika kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kita tidak berteguh di dalamnya, kita tidak mempercayai itu sepenuhnya. Betapa seringkali kita jatuh pada pemikiran kita sendiri. Bapak Ibu, logika manusia itu membatasi kita. Pemikiran-pemikiran manusia itu yang seringkali membuat kita hidup dalam kotak-kotak kita, dan ketika ada persoalan permasalahan, kita sering jatuh. Kita sering kalah. Kita bukan menjadi seorang pemenang, padahal kita semestinya bisa menang. Perbedaan Kaleb dan Yosua dengan 10 orang pengintai yang lainnya ada sikap mental mereka. Bagaimana mereka menaruh imannya kepada perkataan firman Tuhan, hidup menghidupinya. Dan ketika ada persoalan permasalahan, mereka tidak menaruh pada pemikiran mereka sendiri. Percayalah kepada Tuhan, akuilah dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam hidupkan kita. Nanti Tuhan yang akan meluruskan. Nanti Tuhan yang akan membereskan. Coba lihat Amsal pasal 3. Perjanjian lama ya. Sesudah Mazmur, sesudah kitab Mazmur, Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Betapa seringkali kebijaksanaan kita itu yang membuat kita jatuh dalam lubang, terperosok dalam setiap persoalan permasalahan. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Ini menarik ya. Ayat ke-8 nih, ayat ke-8 Amsal pasal 3 ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Setiap sakit penyakit, setiap hal-hal yang menyerang tubuh kita, yang membuat tubuh kita tidak fit, membuat tubuh kita tidak dalam kondisi yang bagus, yang fit. Setiap tulang-tulang kita yang katakanlah seringkali kok lungrah dan sebagainya, rahasianya di sini. Apakah dalam hidup kita itu sering mengakui Tuhan atas yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pemahaman manusia, pemikiran manusia itu terbatas. Tingkat logika kita terbatas. Pemikiran kita terbatas, ada batas-batasnya. Seorang jenius pun ada batasnya. Seorang yang pandai pintar pun ada batasnya. Jangan bersandar sepenuhnya pada pengertian kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akui Allah, akui Tuhan. Beri keleluasaan pada Tuhan memimpin hidup kita. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Kata firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Resep
sederhana yang Tuhan berikan pada kita. Tubuh yang sehat, tulang-tulang yang segar. Ini resepnya. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu memberi banyak keuntungan. Surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung banyak keuntungan. Seorang pemenang pertama memegang janji kebenaran firman Tuhan. Dia klaim janji itu boleh menjadi bagian dalam hidupnya. Dia terus hidup di dalamnya, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Dan ketika dia melihat ada persoalan, ada permasalahan, raksasa, tembok-tembok persoalan dalam hidupnya, dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Pemahamannya tidak membuat dia, mana mungkin aku mengalahkannya. Tidak. Dia memberi keleluasaan kepada Allah untuk bekerja. Dia mengakui kehadiran Allah dalam hidupnya. Firman Tuhan, janji Tuhan yang lain kata, Allah nanti yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Allah yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Apa permasalahan kita? Banyak, benar. Berapa kali kita sering memenanginya? Dan berapa sering kali kita merasa gagal untuk menundukkan persoalan permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau seorang Abraham diberi Tuhan janji, dan ketika Abraham itu mencoba menuruti pemikirannya sendiri, apalagi ketika istrinya Sarah mengatakan, aku ini sudah tua, sudah mati head, tidak mungkin punya anak. Coba hampiri Hagar hambamu itu. Mungkin melalui dia Tuhan akan penuhi janjinya. Ini kan pemikiran manusia. Dan ketika Abraham mungkin secara manusia benar juga ya kata Sarah ini. Kalau dengan Sarah mana mungkin ya. Tapi mungkin melalui Hagar Tuhan akan penuhi janjinya. Firman Tuhan mencatat Abraham mengambil Hagar. Benar, Hagar hamil mengeluarkan anak Ismail. Bapak Ibu, ketika manusia menuruti jalan-jalannya sendiri, bersandar pada pemahamannya sendiri, bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah. Persoalan Hagar dan Ismail ini yang terus berlanjut sampai hari ini. Tapi apakah Tuhan melupakan janjinya? Kan tidak. Tuhan menepati janjinya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, kurang lebih 100 tahun. Hampir 25 tahun, 26 tahun. Sejak Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Janji itu baru digenapi. Melalui Sarah dibuat hamil oleh Tuhan. Melahirkan Ishak menjadi anak perjanjian. Dan melalui Ishak ini Tuhan menempati janjinya. Memberikan keturunan Abraham. Seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bapak Ibu, seorang pemenang yang kedua tidak mendasarkan pada pemahamannya sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 tadi. Tapi terus membuka keleluasan pada Allah untuk terus bekerja. Yang ketiga. Kaleb dan Yosua. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa, saya pikir. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Bilangan pasal 13-14 ini, kisah yang menarik, kisah yang luar biasa
Menggambarkan bagaimana seorang pemenang itu di tangan Tuhan yang kuat. Ya. Bagaimana Tuhan menjadikan Kaleb dan Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan, menepati janji yang Tuhan nyatakan bagi tanah Israel. Dan ketika 10 orang pengintai ini, Tuhan habisi mereka di padang gurun. Dan bangsa-bangsa Israel yang mengikuti mereka yang berumur 20 tahun ke atas tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan, meninggal di padang gurun. Ya. Artinya, ya, jangan main-main dengan perkataan Tuhan. Ya. Seorang pemenang tidak akan main-main dengan perkataan Tuhan. Seorang pemenang akan terus maju berdasarkan firman Tuhan. Seorang pemenang akan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk apapun yang dia hadapi, persoalan apapun. Ya. Coba lihat di Efesus. Efesus pasal yang ke-6, ya, kalau nggak salah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Perlengkapan rohani, pasal yang ke-6 mulai ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Seorang pemenang tidak akan maju berperang dengan tangan kosong. Ya. Seorang pemenang akan maju berperang dengan perlengkapan senjata rohani yang sudah Tuhan sediakan. Ya. Efesus mengatakan, ingat musuh kita bukan daerah yang pemerintah-pemerintah di muka bumi ini. Ingat musuh kita bukan penguasa-penguasa ini. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, iblis beserta sekutu-sekutunya. Ingat gitu. Coba. Kalau kita tidak memakai perlengkapan senjata Allah, sudah pasti ya, kita tidak akan bisa menang. Ya. Ingat ini, ya. Ketika kita maju berperang, jangan tanggalkan perlengkapan senjata Tuhan. Pakai itu, ya. Pakai itu, jangan lupakan. Ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jiragan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pakai perisai iman. Ya. Natal kemarin itu menjadi penolong buat kita. Ya. Kalau Pak Bambang katakan ya, intinya kan cuma 2. Ya. Terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, artinya ketika kita bangun hubungan dengan pribadi dengan Tuhan, janji-janji Tuhan itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, lakukan kebenaran firman Tuhan. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau janji itu sudah menjadi bagian kita, jangan sekedar klaim. Ya. Jangan cuma batas diklaim aja itu menjadi bagian kita. Tapi kerjakan dan lakukan. Seorang pemenang akan melakukan seperti itu. Ya. Tapi seorang pecundang akan meletakkan itu dan akan menuruti keinginan, menuruti pemikirannya sendiri. Ya. Seorang pemenang akan berdiri, akan memakai perisai iman. Ya. Senjatanya komplit, ya, senjatanya komplit. Ya. Kita memakai senjata komplit aja, ya, belum tentu menang. Ya. Jadi kita harus pakai itu. Ya.
kemenangan kita di dalam Tuhan. Ya. Roma pasal 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jangan lupakan ini. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Iblis oke. Tapi kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Kalau Allah di pihak kita. Pastikan Allah di pihak kita. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada di pihaknya Tuhan. Mungkin tahun ini menjadi, beberapa orang kata ini tahun kegagalan dalam kehidupan saya. Mungkin Bapak Ibu katakan tahun ini persoalan itu yang menang atas hidup saya. Mungkin sepanjang tahun ini ya, saya adalah seorang pecundang. Mungkin banyak di antara kita berkata seperti itu. Tapi kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kita tetap ada pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita pegang janji kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti Kaleb, seperti Yosua, seperti Abraham, tetap pegang itu. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Tapi tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pakai perlengkapan senjata Tuhan. Jangan tanggalkan itu dalam setiap situasi keadaan. Kita tidak pernah tahu iblis akan menyerang kita kapan. Kita tidak pernah tahu apakah ketika kita sedang ada di puncak kita, iblis akan menyerang. Kita tidak tahu. Ya. Berjaga-jagalah. Ya. Lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling seperti singa yang mengaum yang siap menerkam. Ya. Siap sedia kita. Bagaikan seorang tentara yang perlengkapan senjata yang komplit. Supaya kita benar-benar menjadi seorang pemenang. Permasalahan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam bidang usaha kita, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam hidup bermasyarakat, persoalan dalam masa depan. Orang-orang muda, anak-anak muda, ya. Kok saya sampai sekian tahun, ya, belum ketemu jodoh, belum ketemu pasangan hidup. Ya. Mana janjimu Tuhan? Itu kan persoalan. Ya. Ingat pegang janji Tuhan, klaim itu dalam kehidupan saudara, terus bertindaklah di dalamnya, terus hidupi itu. Ya. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Akuilah dia dalam segala lakamu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, itu yang akan menyembuhkan tubuhmu, itu yang menyegarkan tulang-tulangmu. Pakai perlengkapan senjata rohani, ya, dan maju berperang. Karena Kanaan sudah diberikan pada kita, kamu akan masuk dan mendudukinya. Kamu akan memusnahkan penduduk-penduduknya. Kamu akan hidup dengan limpah-limpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Ayat terakhir. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi lebih daripada semuanya itu. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan tidak janjikan kita hanya seorang pemenang, tapi kita justru lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Ini yang bisa saya sharekan sore malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan ketika tahun ini kita lewati, tahun 2022, jadi tahun kemenangan buat kita semuanya. Amin. Amin. Dan kita nanti melihat orang-orang pemenang di gereja Tuhan ini, ya. Bukan pecundang-pecundang di akhir zaman, tapi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik.
pemimpin pujian singer. Satu pujian, Tuhan tak pernah janji. Seorang pemenang tidak pernah menyerah. Seorang pemenang tidak pernah putus asa. Dia akan maju karena Tuhan beserta dia. Tuhan ada di pihak dia. Dan siapakah lawannya kalau Tuhan di pihak kita? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setialah di dalam Tuhan, percayai janji-janji Tuhan. Majulah seorang pemenang, jangan pernah menyerah dan putus asa. Kita nyanyikan lagu ini berulang kali. Nanti saya mohon Ibu Yati, yang Ibu Yati suka mendoakan, tutup kita dalam doa firman. Janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu sudah membentangkan akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan sia-sia. Biarlah bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami sebagai pelaku kebenaran firman-Mu, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya dengan firman-Mu kami bisa dan mampu menghadapi kehidupan ini. Kami bisa melakukan segala sesuatu berjalan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan yang akan Kau genapi. Janji-janji-Mu Tuhan akan Kau genapi kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu, yang akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Kami percaya kami kuat, kami bisa, dan kami harus melakukan kebenaran firman-Mu. Bersama Yesus kami melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Teddy Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari surga akan Engkau berikan kepada mereka, supaya di dalam pelayanan mereka lebih hari lebih berkenan,
sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Warta Gereja, Minggu 26 Desember 2021. Selasa sampai Sabtu doa pagi di rumah masing-masing. Selasa 28 Desember Natal Wanita di gereja jam 5:30 sore. Jumat tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun dimulai jam 7 malam. Jangan lupa Bapak Ibu membawa persembahan ucapan syukur dan juga membawa barcode ya, bukti barcode itu dibawa. Sabtu tanggal 1 Januari 2022 ibadah Rise Up Youth tidak ada. Minggu tanggal 2 Januari 2022 ibadah raya pagi jam 5:30 pagi, sore jam 5 sore disertai dengan perjamuan kudus. Minggu ibadah Blessing Kid jam 8 pagi, untuk besok Minggu itu wilayah Jagalan, Pucang Sawit, Palur, Plesungan, Jeruk Sawit, Bangonarjo, Mertokusuman. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 20 Desember, Saudari Iis Setiawati. Tanggal 22 Desember, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Devika Katarina. Tanggal 23 Desember, Bapak Agung Sapardi, Saudari Wahyuli. Tanggal 25 Desember, Ibu Yenarto. Bapak Ibu, partisipasi Natal tetap masih dibuka ya. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi, bisa memasukkan di kotak yang di belakang. Inilah warta gereja untuk malam ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti doa berkat, doa penutup dengan kasih Kristus, Ibu Dorkaslin yang akan tutup. Kita berikan persembahan kepada Tuhan, kita nyanyi Glory Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita. Ya boleh bangkit berdiri. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan.
rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia. Kami bersyukur saat sore ini Tuhan, kembali kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh menaikkan syukur lewat pujian penyembahan, dan juga kami boleh diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami simak boleh menjadi peringatan dalam hidup kami, untuk kami terus hidup melekat kepada-Mu, melakukan akan kebenaran firman-Mu dan janji-Mu Tuhan. Kau akan jadikan kami pemenang-pemenang di akhir zaman. Banyak hal yang harus kami hadapi, tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami dapat melewati semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kalau ibadah saat ini sudah selesai Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada di dalam setiap langkah hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sore malam ini Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang boleh menjadi bagian kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini, kami percaya Tuhan, 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Mari Tuhan, biarlah kehidupan mereka boleh semakin lekat erat kepada-Mu. Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, dan semakin dewasa di dalam Engkau. Dan kami percaya malam ini Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang. Saat ini Tuhan telah menyediakan berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan.